Pagi ini saya masih akan berbagi sama saudara sampai 25 Desember tentang berita-berita sukacita Natal. Saya ingin melanjutkan kembali apa yang saya sampaikan hari Sabtu kemarin, masih tentang Imam Zakaria dan istrinya Elizabeth. Dalam ayat yang kita pelajari pagi ini, Yohanes Pembaptis itu lahir, saudara ya. Saya mau bicara satu tema firman Allah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ayo sama-sama kita baca ayatnya, Lukas pasal 1 ayat 76 dan 77. Kita baca dua ayat ini sama-sama, saudara ya. Yang di rumah, mari ikuti komando saya untuk kita dengan bergairah membaca ayat-ayat firman Tuhan ini. Lukas 1, 76, 77, sama-sama kita baca, 2, 3. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Lukas pasal 1 ayat 76 dan 77, bahkan hampir satu perikop di ayat ini. Nanti kalau Anda baca di rumah, perikop ini bicara tentang nyanyian daripada Zakaria. Ya, nyanyian pujian bagi Tuhan, nyanyian pujian pengagungan kepada Tuhan, tapi menceritakan tentang anak yang lahir, tentang Yohanes Pembaptis. Nyanyian pujiannya kepada Tuhan, tetapi menceritakan tentang kelahiran anak yang lahir yang namanya Yohanes Pembaptis. Sesuatu keajaiban, sesuatu yang mustahil terjadi. Makanya dia mengucap syukur dengan kelahiran Yohanes Pembaptis. Ya, cerita di ayat sebelumnya adalah ketika Elizabeth istrinya itu melahirkan bayi, itulah anaknya itu, rupanya keluarga besarnya atau juga tetangganya yang tua-tua itu datang, itu mencoba memberi nama kepada anak yang lahir. Mereka berkata begini, anak ini ngomong sama ibunya, sama Elizabeth, anak ini beri nama Zakaria seperti nama bapaknya. Ada baca di ayat itu bagaimana Elizabeth langsung menyelak, memotong, jangan kasih nama Zakaria, anak ini harus diberi nama Yohanes. Bingung mereka. Keluarga besar berkata begini, kenapa nama Yohanes? Ini nama yang asing. Di antara keluargamu Elizabeth, tidak ada seorang pun yang namanya Yohanes. Ini nama yang aneh. Ini karena pemberian dari sorga kan. Malaikat katakan kamu harus memberi nama dia Yohanes. Ternyata bagi keluarga Zakaria, Elizabeth dan orang-orang di situ, nama itu nama yang asing. Nama itu di antara keluarga mereka belum ada yang nama Yohanes. Kenapa dikasih nama Yohanes, nama yang asing gitu? Lalu mereka bertanya, sudah kalau gitu tanya sama bapaknya, namanya siapa? Mereka kasih isyarat. Zakaria minta batu tulis, lalu menulis namanya Yohanes Pembaptis. Semuanya tercengang, semuanya heran. Dan ketika dia menuliskan nama anak jabang bayi yang lahir adalah Yohanes Pembaptis, itu lidahnya yang keluh, lidahnya yang bisu langsung terlepas. Lidahnya yang bisu, yang kagak bisa ngomong langsung terbuka. Langsung dia bisa ngomong. Makanya ketika Zakaria lidahnya bisa ngomong, mulutnya gak bisu lagi, dia langsung menaikkan nyanyian pujian kepada Tuhan. Itu maksudnya. Dia menyanyi bagi Tuhan. Dan nyanyian pujian bagi Tuhan menceritakan anaknya jabang bayi yang lahir, yang namanya adalah Yohanes Pembaptis. Mari saya tunjukkan ayatnya 76. Kita berangkat dari ayat ini, dari nyanyian pujian Zakaria yang dengan tema tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya baca ya, mari tolong perhatikan ayat ini. Dikatakan begini, dan engkau, hai anakku, Yohanes Pembaptis. Saya ulang sekali lagi, anak yang bayi digendong ini, ya, Zakaria berkata begini, dan engkau, hei anakku, akan disebut, perhatikan, Nabi Allah yang Maha Tinggi,
karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan Yesus. Karena dia lahir dulu, baru kemudian Yesus, selisih hampir 6 bulan usianya. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan Yesus untuk mempersiapkan jalan baginya. Saya belum terangkan bagian B, saya terangkan kalimat yang A di ayat 76. Sang Imam Zakaria berkata begini kepada anak jabang bayi Yohanes Pembaptis, dan engkau, hai anakku, perhatikan kalimat ini, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Saya ingin saudara garis bawahi, perhatikan, Nabi Allah yang Maha Tinggi. Jadi Yohanes Pembaptis ini dia disebut sebagai Nabi Allah yang Maha Tinggi. Yang kita perhatikan bukan nabinya, yang kita fokuskan bukan Yohanes Pembaptisnya, tapi yang kita lihat, fokuskan perhatian kita saat kita mendengar firman Tuhan pagi ini pada kata Allah yang Maha Tinggi. Kalau kita bicara nabi, kita bicara Yohanes Pembaptis, itu manusia biasa, sama dengan kita. Nabi atau Yohanes Pembaptis, sang nabi itu sama dengan kita, punya kekurangan, punya kelemahan, punya cacat, punya ini, punya itu, sebab dia manusia biasa. Tapi yang kita perhatikan adalah nabi dari Allah yang Maha Tinggi. Fokus kita bukan nabinya, saya ulang, fokus kita bukan manusianya si Yohanes Pembaptisnya, tapi nabi dari Allah yang Maha Tinggi. Allah yang Maha Tinggi kita perhatikan. Ini barangkali saya kasih contoh begini loh, supaya Anda paham. Anda tanya kepada seseorang, Bu, ibu ini kerjanya apa dan di mana ibu kerjanya? Lalu ibu itu, orang itu jawab, saudara, saya ini kerjaannya pembantu rumah tangga, Pak. Kerjanya di mana, Bu? Saya ibu pembantu rumah tangga di Istana Presiden. Loh, ini beda loh. Memang dia pembantu rumah tangga, tapi bukan di rumah kita gitu yang biasa. Pembantu rumah tangga, tapi pembantu rumah tangganya seorang presiden di rumah tangga presiden. Dia mulai cerita, lalu tugasnya apa, kerjaannya di Istana Presiden? Ya, saya menyiapkan baju-bajunya Pak Presiden. Ini cuma contoh saudara ya. Saya siapkan baju-bajunya Pak Presiden, barang-barang, perlengkapan segala sesuatu, ini itu saya persiapkan. Nanti begitu Pak Presiden mau ke kantor, semuanya udah siap. Nanti Pak Presiden mau kunjungan ke daerah ini, ke luar negeri, ke sana kemari kunjungan, semuanya saya yang siapkan itu. Beda loh saudara ya. Fokus kita bukan pada pembantunya di sini, tapi kepada presidennya, bukan pembantu biasa. Ini memang bukan nabi biasa, nabi dari Allah yang Maha Tinggi. Tapi tetap saya mau katakan, fokus kita bukan pada manusianya dan nabinya, tapi kepada Allah yang dilayani, Allah yang Maha Tinggi. Untuk menerangkan Allah yang Maha Tinggi, saya ajak Anda semua pagi ini melihat dalam Kejadian pasal 14. Ini perkataan pengakuan daripada Allah sendiri tentang yang Maha Tinggi itu kepada Abraham. Kisah tentang Abraham mengalami perjumpaan dengan Allah yang Maha Tinggi. Kita baca dalam Kejadian pasal 14. Saya membaca di ayat 17 sampai ayat yang ke-19 saudara ya. Atau saya baca 17 daripada ada diam bengong. Lalu Anda 18, 19-nya sama-sama kita membacanya saudara ya. Saya akan baca ayat 17. Begini kata firman Allah. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom Gomora, menyongsong Abraham di lembah Syahwe, yakni lembah raja. Teruskan 18 saudara. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang Maha Tinggi. Sama-sama kita baca 19, 2 dan 3. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Kita ketemu kisah di sini
Abraham itu berjumpa dengan di ayat yang ke-18 dengan seorang imam Allah yang maha tinggi, Melkisedek. Melkisedek disebut imam Allah yang maha tinggi. Ada banyak pertanyaan, siapa Pak Pendeta Melkisedek, imam Allah yang maha tinggi? Ini bicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Saya ulang ya, Anda gak usah bertanya lagi dan harus paham. Melkisedek yang disebut imam Allah yang maha tinggi itu sebetulnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Sebelum dia lahir ke dalam dunia dengan tubuh bayi di kandang Bethlehem, sebelumnya dia, Tuhan Yesus, sudah ada dalam kekekalan. Keberadaan Tuhan Yesus sebagai anak Allah, dia itu sudah ada dari kekal sampai kekal. Dia sudah ada sebelum langit bumi ada. Dia sudah ada bersama dengan Bapa yang kekal. Tuhan Yesus sudah ada pribadi anak Allah. Dia muncul dalam perjanjian lama. Tuhan Yesus disebut sebagai Melkisedek, imam Allah yang maha tinggi. Mungkin ada penasaran, kenapa pendeta katakan Melkisedek itu imam Allah yang maha tinggi adalah Tuhan Yesus Kristus? Kita tinggalkan sebentar, nanti kembali lagi di sini saya mau terangkan. Lihat Ibrani pasal 7. Saya minta tolong multimedia, tolong sediakan kita ya. Ibrani pasal 7, saya baca ayat 1 sampai 3. Semoga bisa cepat disediakan. Ibrani pasal 7, Ibrani ya, bukan ulangan. Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai dengan 3. Saya nggak sempat catatin. Nah, ini dia muncul ayatnya. Anda lihat di sini, saya baca ya, perhatikan. Sebab lihat, Melkisedek, siapa Melkisedek? Adalah Raja Salem, sama ya dengan kejadian tadi pasal 14. Raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi, klop. Terus apa? Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja, 4 raja, dan memberkati dia, itu Melkisedek. Ayat yang kedua, perhatikan. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, perhatikan, Melkisedek diterangkan di sini, disingkapkan di sini adalah pertama-tama raja kebenaran, terus dan juga Raja Salem, yaitu raja damai sejahtera. Yesus itu raja damai sejahtera. Natal itu damai sejahtera. Ayat yang ketiga. Ia, Raja Salem, Melkisedek, imam besar yang maha tinggi. Ia, ya, Melkisedek tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah dalam kekekalan. Anak Allah gak punya silsilah. Jadi manusia, anak Abraham, anak Adam. Tapi sebagai anak Allah, Melkisedek tidak berpapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, dia adalah anak Allah, dia adalah Yesus, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Katakan haleluya. Yesus itu imam perantara buat kita. Imam besar dia buat kita. Imam Allah yang maha tinggi. Nah, jadi jelas saudara ya, Melkisedek, Raja Salem, imam Allah yang maha tinggi itu anak Allah. Itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita kembali kepada kejadian 14 tadi. Saya baca di ayat 18 dan 19 atau langsung ayat yang ke-19. Lalu dikatakan ia, Melkisedek, memberkati Abram, katanya. Ini perkataan Melkisedek, imam Allah yang maha tinggi. Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Allah yang maha tinggi itu ternyata dia itu siapa sih? Dialah pencipta langit dan bumi. Ibrani katakan anak Allah yang menjadi firman itu yang menciptakan langit dan bumi. Kelop semuanya. Bahwa ternyata Allah yang maha tinggi dalam bahasa Ibrani adalah El Elyon, Allah yang maha tinggi. Itu ternyata dia adalah pencipta langit dan bumi. Tolong Anda lihat gambar berikutnya. Kalau Anda traveling ke Hong Kong, Anda traveling ke mana ya? Ke Singapura, apalagi ke Amerika, apalagi ke Israel gitu. Nah, ketika Anda mau take off atau ketika pesawat yang Anda tumbangi waktu traveling itu landing,
Lalu di lapangan terbang, landasan pacuan, Anda lihat sebuah pesawat terbang yang besar sekali, yang tulisannya adalah El Al. Itu pesawat Israel, maskapai penerbangan nasional Israel, itu namanya El Al. L-nya adalah Elohim, Al-nya itu langit. Saya pikir satu-satunya pesawat di dunia ini, maskapai penerbangan nasional negara, itu kayaknya satu-satunya cuman Israel yang pesawatnya dikasih nama Allah, Elohim, dikasih nama Elohim. Elohim, El-Al, Allah yang melintasi langit. El-Al itu artinya adalah Allah yang melintasi segalanya. Allah di atas semuanya, Allah di atas segalanya, El-Al. Keren dia. Nama pesawat Israel itu bawa nama Allah, mempromosikan nama Allah. Pesawat Israel itu meninggikan nama Allah, Allah yang melintasi langit, Allah yang tinggi dan lebih tinggi dari segalanya. Tidak ada Allah yang bisa menyamai Allah, Elohim. Allah di atas segalanya, Allah di atas semuanya. Itu Allah yang maha tinggi. Pesawat Israel itu namanya El-Al, ada Elohimnya. Nah, kita kembali kepada pembicaraan kita di ayat 19, Kejadian 14:19, dikatakan Abraham diberkati oleh Allah yang maha tinggi, oleh El Elyon, ya, yang adalah pencipta langit dan bumi. Jadi ternyata kalau kita bicara tentang Allah yang maha tinggi, ketika kita bicara tentang El Elyon, itu bicara Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Ingat perkataan daripada Zakaria tadi kepada anaknya Yohanes Pembaptis, engkau akan disebut Nabi Allah yang maha tinggi. Ini kaitannya dengan pencipta langit dan bumi, pencipta segala isinya termasuk kehidupan kita. Seolah-olah saya tangkap penyingkapan pewahyunya begini. Sepertinya Zakaria berkata ini, anakku Yohanes Pembaptis, kamu ini adalah nabi dari Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Bagi dia gak ada yang mustahil. Dia sanggup melakukan semuanya. Kalau tidak ada Allah yang maha tinggi, tidak ada kamu. Kamu ini seharusnya gak ada, anakku. Kamu mustahil bisa lahir ke dunia ini sebab mamamu, ibumu mandul. Ibumu sudah tua. Harusnya kamu tidak ada lahir ke dunia ini. Bapakmu sudah tua juga. Ibumu mandul. Mustahil, tidak mungkin sebetulnya kamu bisa ada lahir ke dunia. Kamu lahir itu karena El Elyon, Allah yang maha tinggi, pencipta alam semesta langit dan bumi. Itu dikaitkan dengan pencipta. Tahukah saudara, hari ini kita ada itu karena Tuhan. Anda mesti percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus, itu posisinya hari ini adalah Imam Allah yang maha tinggi. Setelah dia mati, setelah dia bangkit, dalam Filipi dikatakan dia dikaruniakan nama di atas segala nama. Dia duduk di tahta kanan Allah Bapa itu sebagai imam yang maha tinggi. Berdoa syafaat buat setiap kita. Ini menarik kisah ini saudara ya. Hari ini saya dorong saudara, jika ada di antara saudara yang mengalami masalah yang seperti Zakaria, mengalami masalah seperti Elizabeth, punya masalah doa dari muda, doa gitu, gak dijawab-jawab. Artinya gini, masalahnya udah mentok, masalahnya udah gak bisa lagi. Udah diapain, udah gak bisa, udah mandul. Kalau mandul ya mandul, mau diapain? Mau pakai cara medis apapun gak bisa, dibuai sel-telurnya mandul. Berarti udah mentok, udah gak bisa. Saya mau tanya sama saudara, adakah pagi ini kau menghadapi masalah yang situasionalnya seperti Zakaria, seperti Elizabeth? Mentok pak masalahku. Orang bilang udah gak bisa pak ditangani lagi, udah kelamaan kadaluarsa. Aku gagal terus gak pernah berhasil. Kayaknya sekarang pun gak berhasil. Rasa gak bisa. Ingat, belajar seperti Elizabeth. Dia berkata kepada anaknya, kamu ini nabi dari Allah yang maha tinggi. Kamu ada, itu karena El Elyon. Harusnya mustahil, tapi gak mustahil. Harusnya gak mungkin, tapi jadi mungkin. Karena pekerjaan El Elyon, Allah yang maha tinggi. Hari ini saya cuma sampaikan sama saudara,
Mari bangkitkan keyakinanmu. Mari bangkitkan imanmu, kepercayaanmu. Bahwa kita punya Yesus Tuhan kita. Itu adalah El Elyon, Allah yang maha tinggi. Saya coba mau kaitkan saudara, Allah yang maha tinggi dengan satu peristiwa yang dihadapi oleh seorang nabi di perjanjian lama. Yang namanya adalah Yeremia. Yeremia terpasung, dia terkurung saudara, yang gak bisa kemana-mana. Lihat gambarnya itu dan saya baca ayatnya ya. Saya baca ayatnya, dikatakan begini. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia. Ketika, perhatikan, ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Yeremia terkurung. Saya mau tanya sama saudara, adakah di antara saudara hadapi masalah seperti Zakaria, Elisabeth, atau seperti nabi perjanjian lama yang bernama Yeremia, terkurung? Terkurung itu berarti maju gak bisa, mundur gak bisa, ke kanan gak bisa, ke kiri gak bisa, gak ada jalan gitu loh, tertutup semuanya, terkurung. Rasanya sini gagal, ke depan gagal, kanan gagal, mundur gagal, semuanya gagal, sudah tidak ada jalan. Adakah di antara saudara kamu hari ini hadapi masalah yang mengurung hidupmu, terbelit oleh masalah, terkurung, tidak ada jalan keluar? Sang nabi mengalami itu, Yeremia terkurung keadaannya. Lihat ayat yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Saya baca ya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi. Firman Tuhan datang dari Allah yang menjadikan bumi, Allah yang menciptakan bumi. Saya tanya, siapa Allah yang menciptakan bumi? Siapa namanya? El Elyon. El Elyon artinya adalah Allah yang maha tinggi, kata Kejadian pasal 14 ayat 19, yang menciptakan langit dan bumi. Ketika Yeremia terkurung, datang firman Tuhan dari El Elyon, Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan membentuknya. Bumi itu yang bentuk adalah Tuhan, dan menegakkannya Tuhan, ialah namanya El Elyon namanya. Dia yang membentuk langit dan bumi dan menegakkannya. Saya kok diberkati dengan kata menegakkannya, menopangnya. Anda kalau pernah belajar ilmu pengetahuan kita di sekolah ya, bumi ini itu berputar pada porosnya. Itu entah sudah jutaan tahun lamanya sejak Allah menciptakan bumi, langit dan bumi. Itu berputar terus pada porosnya. Itu ilmu pengetahuan berkata berputar pada porosnya. Tapi kalau ilmuwan disuruh mencari porosnya mana kok bisa berputar, tidak kelihatan porosnya, tidak ketemu porosnya. Bumi tidak guling, bumi tidak jatuh, bumi tidak maju mundur, karena berputar pada porosnya. Karena Tuhan pencipta langit El Elyon yang menopangnya. Bumi bisa berputar, kita nggak puyeng, itu El Elyon yang menopang, yang menegakkannya. Bersamaan itu bumi juga memutari matahari kan. Matahari bersama juga memutari, namanya bumi. Ini bagaimana saudara ya? Coba bayangkan, udah berjuta-juta tahun bumi itu nggak maju 1 senti, nggak mundur 1 senti. Coba seandainya ketika berputar sekarang, bumi itu nggak ditopang sama pencipta El Elyon, apa yang terjadi? Maju 1 senti, boom, akan terbakar ini bumi oleh api dari matahari. Maju 1 senti saja fatal, atau mundur 0,5 senti, 1 senti, oh bumi ini akan beku kayak kutub utara kalau ada tahu. Itu yang terjadi, iya kan? Tapi bisa berputar pada porosnya. Itu kenapa? Yang menopang Tuhan. Jadi kita itu sebetulnya dari kata El Elyon, yang tidak mungkin jadi mungkin karena pencipta yang menegakkannya. Saya teringat satu lagu yang lama. Kalau orang Kristen lama, mungkin lebih tepat saya katakan Pantekosta lama, mungkin tahu lagu ini ya. Allah kuasa melakukan, tahu lagi itu, segala perkara. Allah ku maha kuasa. Ikuti kata-kata ini, saya mau terangkan di sini. Dia ciptakan seisi dunia,
atur segala masa. Perhatikan kata-kata ini. Dia menegakkan bumi dan sekaligus dia mengatur segala masa, segala waktu. Di muka bumi ini ada yang 2 masa, 2 musim negara. Ada yang negara 4 musim. Dan herannya gini, negara 2 musim banyak manusianya, banyak penduduknya. Negara 4 musim banyak juga. Negara 1 musim ada nggak? Ada, seperti Arab, panas terus, banyak orang di situ. Negara 1 musim dingin terus kayak es beku, ada juga orang tinggal di sana. Tuhan yang atur segala masa, Tuhan yang atur segala waktu, Tuhan yang atur bumi berputar pada porosnya, nggak maju 1 senti, nggak mundur 1 senti, matahari berputar pada bumi dan seterusnya. Aman hari ini, tetap semuanya teratur. Yang atur siapa? El Elyon, Tuhan pencipta langit dan bumi. Yang saya mau sodorkan sama saudara, kalau Tuhan bisa mengatur yang namanya antariksa, galaktika, apalah namanya saya nggak ngerti. Yang seperti itu alam semesta diatur dengan Tuhan sebegitu rupanya, di luar logika pemikiran kita. Kalau Tuhan bisa atur yang rumit begitu, saya mau tanya, masa iya Tuhan nggak bisa atur kehidupanmu? Masa iya Tuhan gak bisa atur masalahmu yang rumit, yang terkurung? Seperti Yeremia, masa iya Tuhan gak bisa atur penyakit dalam tubuhmu? Dia penciptamu, dia pencipta alam semesta. Alam semesta dia bisa atur yang begitu rumit, dia bisa atur. Tetap oke, baik-baik saja hari ini. Saya percaya hidup kita, masa depan kita, tahun di depan kita, Tuhan bisa atur semuanya. Bahkan masalah di hadapanmu yang saya terkurung, rumit Pak, masalah saya gagal terus Pak, saya coba tangani nggak bisa. Sekarang belajar berserah kepada Tuhan. Saya baca ayat 3. Bagaimana sikap kita ketika saya berkali-kali mengatakan tentang El Elyon, Allah yang maha tinggi pencipta langit dan bumi. Tentu saya harus berkata kepada Anda, saya mengatakan El Elyon, Allah yang maha tinggi pencipta langit dan bumi, dengan rasa sikap yang sangat hormat luar biasa kepada dia. Saya ulang, saya mengucapkan kata El Elyon dengan rasa hormat yang luar biasa kepada Tuhan. Kita bangga harusnya punya Tuhan pencipta alam semesta, Allah yang maha tinggi. Tidak ada yang bisa melebihi dia, dia melintasi segalanya. Kalau yang rumit alam semesta dia bisa atur, dia bisa topang. Hidup saudara harusnya bisa ditopang. Yang rumit dia bisa atur, ditoto kata orang Jawa. Yang rasanya aduh, dari mana mulai ini pekerjaan, dari mana ini masalah bisa selesai. Susah Pak, diuraikannya kayak benang kusut. Ya sekarang datang sama Tuhan, milikilah rasa hormat yang luar biasa kepada dia. Datang sama dia, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, biar dia yang atur tata hidupmu. Makanya ayat yang ketiga saya baca dikatakan begini, berserulah kepadaku, kepada El Elyon, kata firman, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil, El Elyon. Makanya si bapak Zakaria berkata sama anaknya, kamu ini ada itu karena El Elyon. Kamu mustahil bisa hadir lahir ke dunia. Mamamu mandul, sudah lanjut umur, aku pun sudah tua, bahkan aku tidak percaya pada perkataan Tuhan. Tapi heran kamu bisa lahir, kamu bisa ada. Zakaria kan gak percaya kan sempat seperti itu kan. Sampai dia tulis nama anak, langsung keluar itu kata-kata bisunya hilang. Makanya Zakaria berkata, kamu ini nabi dari Allah yang maha tinggi. Harusnya kamu tidak ada, kami bisa ada. Harusnya Anda gak menang, tapi menang karena Tuhan. Tadinya gagal terus, tapi bisa menang karena berseru minta tolong kepada El Elyon. Ada berapa banyak saudara yang mengalami terkurung, datang kepada Tuhan. Saya mau kasih pesan 1-2 ayat yang seumur hidup kita gak boleh lupa. Ini dalil saya sebagai hamba Tuhan. 2 ayat yang pertama Lukas 1:37 berkata begini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil.
Kita percaya, ya bagi Allah memang gak ada yang mustahil karena Dia maha bisa, Dia melintasi segalanya. Tapi ternyata kalau kita baca terus perjanjian baru, kita menemukan dalam Injil Markus pasal 9:23. Dikatakan begini, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ternyata bukan hanya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau kita percaya juga ternyata tidak ada yang mustahil. Saya ingin tekankan bagian terakhir. Dua ayat ini, Lukas 1:37, Markus 9:23. Ini dua ayat, saya mau kasih tahu saudara, ini Anda gak boleh lupa seumur hidup kita. Atau lebih kerasnya berkata gini, sampai kita mati jangan lupa ayat ini. Terutama saudara dalam kesukaran yang terkurung, ingat dua ayat ini. Percayalah, bagi El Elyon tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dan kalau kita percaya, tidak ada yang mustahil. Makanya saya dulu pernah punya mobil, saya pernah kasih plat 923. Itu mengingatkan begini, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Sampai hari ini saya itu cari-cari nomor simpati handphone ya. Belakangnya adalah 137923. Dari dulu saya cari, tidak ketemu sampai sekarang. Ya, misalnya 08123 137923. Itu dalil prinsip saya. 137923, bagi Allah gak ada yang mustahil, bagi orang percaya juga gak ada yang mustahil. Dan saya rindu ada ngalami ini. Saya bawa surah ayat yang terakhir buat setiap kita. Mari sama-sama kita baca lalu selesai. 2, 3. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Ini aneh dan luar biasa. Alkitab katakan dengan Allah kita akan lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Jadi ayat ini bilang Anda dan saya kita akan melakukan perkara-perkara besar. Katakan amin. Kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang heran. Ada mulai tulis, aku percaya akhir tahun ini aku akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Aku akan melakukan perbuatan-perbuatan mustahil. Tapi aneh, kita lakukan perbuatan yang besar, tapi yang menginjak-injak lawan bukan kita. Tuhan yang menginjak. Yang perang Tuhan, yang menang kita. Ini aneh loh saudara ya. Ini Tuhan kita. Yang mengalami mujizat besar kita, yang mengalami berkat besar kita. Tetapi yang melakukan itu Tuhan bukan kita. Yang menginjak lawan, yang mengalahkan musuh Tuhan. Siapa dia Tuhan? Dia El Elyon. Allah yang maha besar, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi kita yang percaya tidak ada yang mustahil. Mari kita berdoa. Engkau yang terkurung oleh masalah, pagi ini dengan iman saya mau doakan untuk Anda terima kemenanganmu yang besar.